Untuk mendukung kebutuhan jagung sebagai bahan pangan, maka diperlukan jaminan ketersediaan jagung dengan mutu yang baik. Jagung merupakan produk musiman yang mudah rusak. Untuk itu, perlu diterapkan teknologi pasca panen yang tepat agar komoditi jagung tetap tersedia sepanjang tahun, tidak mudah rusak, dan lebih ditahan disimpan. Masalah utama dalam penanganan pasca panen jagung di tingkat petani adalah masih tingginya kehilangan hasil mulai dari panen sampai pasca panen. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan panen dan pasca panen pada komoditi tanaman pertanian. Penanganan pasca panen yang tepat diperlukan untuk mendapatkan jagung yang bermutu tinggi dan menekan kehilangan hasil. Kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai petani jagung, yaitu Bu Jumani dan Bu Nia yang berlokasi di Jalan Sedati Agung 2, Sidoarjo, Jawa Timur. Varietas jagung yang disimpan adalah jagung Pertiwi 3 yang mengalami kerusakan kualitas dan kuantitas ini dapat menurunkan harga jual jagung pipilan kering sehingga petani mengalami kerugian secara ekonomi. Hama dan penyakit yang menyerang tanaman jagung antara lain tikus, sitopilus, dan layu bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok 6 akan mewawancarai ibu petani yang menanam tanaman jagung. Nah, kita di sini akan menjelaskan bahwa bagaimana sih tanaman jagung itu, lalu panennya seperti apa, produksinya seperti apa, hama penyakitnya seperti apa, cara budidayanya seperti apa. Yuk kita lihat, yuk kita tanya ke petaninya. Ibu siapa, Bu? Bu Jumani. Ibu Jumani sama Ibu Nia. Ibu Nia. Jadi di sini saya ditemani oleh Ibu Jumani dan Ibu Nia yang mempunyai sawah yang menanam tanaman jagung. Ada tanaman jagung, kangkung, sama padi. Tapi untuk kali ini yang ditanam yaitu tanaman padi. Karena yang tanaman jagungnya sudah dipanen, tanamnya pada bulan Juni, lalu panennya pada bulan September. Jadi di sini saya akan bertanya mengenai tanaman jagung. Bu, ini tanaman jagungnya jenis apa ya, Bu? Jenis Pertiwi 3. Pertiwi 3. Berarti ini jenis jagung manis nggih, Bu nggih? Bukan manis. Ini bukan. Nggih. Itu Jawa. Oh, jagung Jawa. Nah, untuk penanamannya bulan apa, Bu, tadi, Bu? Bulan 6. Bulan 6. Panennya Juni ya? Iya, Mbak. Bulan 6 itu Juni ya? bulan Juni ya, Mbak? Nggih, bulan 6 Juni. Berarti panennya jagung 3 bulan, berarti bulan September. Nggih, 9. Untuk benih jagungnya didapat dari mana, Bu? Dari petani. Dari petani. Jadi saya pertegas kembali, jagung ini didapatkan, benih jagungnya didapat dari membeli benih dari petani. Seperti itu ya, Bu ya? Ya. Oke. Untuk cara tanamnya bagaimana, Bu? Cara nanam jagungnya? Nanam jagungnya itu Nggih. ini digede, Nggih. baru ditanami jagung itu. Satu lubang tanam satu benih. Satu. Nggih, Ya. satu. Untuk perawatan tanamannya gimana, Bu? Pupuk yang digunakan? Pupuk urea, Nggih. ZA. Nggih. Apa juga sendiri itu NPK. NPK, nggih. Untuk pestisida yang digunakan itu biasanya pupuk dikasih waktu awal tanam atau nunggu tanamannya? Cuma tanamannya itu sudah 25 hari. 25 Itu hari. dikasih pupuk. Nggih, pupuk Urea. Nggih, pupuk urea. Untuk pestisidanya apa, Bu, yang dipakai, Bu? Semprotan itu obat nggih. daun, Nggih. obat ular niku, obat napa niku? Buah. Obat Biji buah ngoten niku. nggih. Nggih. Biji jagungnya Nggih. langsung disemprot menggunakan alat semprot. Ngoten nggih. Untuk panennya sendiri gimana, Bu, cara panennya? Dipetik, terus dionceki, Nggih. terus dikupas ngeten itu, Mbak. Nggih. Dipiling, nggih. Terus ngoten dijemur, terus garing disade teng batu. Oh, berarti hasil panennya itu berupa jagung pipilan kering. Nggih. Nggih, dijemur dulu. Jemurannya dijemur itu berapa hari, Bu, biasanya? Biasanya itu ya 3 hari, 4 hari. Ngoten. Terus dimasukin ten karung. Ke karung, nggih.
Jadi ada salah satu contoh hasil panennya bisa kita lihat. Oke, jadi di sini ada beberapa contoh tanaman hasil panen. Yang pertama ini ada kangkung dan yang kedua ada tanaman jagung. Nah, tapi di sini kalau kami memilih tanaman jagung karena emang udah lama disimpan. Kita dapat lihat ada beberapa kegagalan panen, yaitu ada hama tikus ya Bu ya. Tikus bisa dilihat gejala serangan dan tanda serangan tikus. Yang pertama itu terdapat gejalanya benih jagung mengalami penurunan kualitas dan kuantitas, di mana kualitasnya akan menjadi buruk dan kuantitasnya ini bobot jagung akan berkurang, dan tandanya terdapat bekas gigitan-gigitan dari serangan tikus. Dan yang kedua adanya hama serangga Sitophilus. Jadi ini yang berupa jagung pipilan keringnya. Dan cara penyimpanannya cukup seperti ini ya Bu ya. Ya. Langsung diikat aja. Oke. Jadi ini contoh tanaman yang mengalami kegagalan karena serangan hama tikus. Baik, sekian hasil wawancara kami ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil wawancara yang pertama adalah petani jagung masih menggunakan teknik penanganan panen dan pasca panen secara konvensional. Yang kedua, pestisida yang digunakan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan populasi hama yang menyerang jagung meningkat. Yang ketiga, penyimpanan pasca panen tidak dilakukan dengan tepat, menyebabkan kerugian ekonomi akibat kerusakan secara kualitas dan kuantitas oleh hama. Sekian hasil wawancara kami dengan petani jagung mengenai penanganan panen dan pasca panen. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.